wa yu'abbaru anha bitatabu'i wa yu'abbaru landen wilang-wilang tawa landen ijir anha saking mualat tawa mualah bitatabu'i opo kalawan nuli-nuli wahia lan utawi ya mualat iku alla yahsula yenda ora hasil bainal udwaini ing dalam antarane anggota roro opo tafriqun katirun pamisah kang akeh bal yutoharu balita dan suciaken al-udwu opo anggota sawiji ba'dal udwi ing dalam sausane anggota kanggone bihaitu la yajifu kalawan sakira-kira ora aking opo al-mausulu anggota kang den wasu qoblahu ing dalam sadurunge udwi ma'ati dalil hawa sumerta sedenge angin wal mizaji lan sedenge kondisi wal zamani lan mangsa wa idza allaka lan tatkala ming telu ya si wong paleng tibaru mangka utawi kang den wilang-wilang iku bi akhiri goslati kalawan akhir wasuhan wa innama tunda bulan angin pastine den sunahaken opo al mualatu mualat fi ghairi wudu'i sahibi darurati ing dalem liyan wudu wong kang anduweni darurah amma huwa anapun utawi ya wudu sahibi darurah iku fal mualatu mangka utawi mualat nuli-nuli iku wajibatun kang wajib fil haqqihi ing dalam haqqe sahibi darurah wa baqiya lan tetep wa baqiya lan maksih lil wudu'i kedue wudu apa sunanun ukhra pirang-pirang sunah kang weweneh mazkuratun kang den tutup fil mutawwalati ing dalam pirang-pirang kitab kang den dawaaken anggitanane benernya para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah pangaosan urang masih kene ngajelaskeun atau muzakarah musyawarah perkawis pasunahan dina wudu. Sabenerna mah bahkan si muring yakin kasadayana jamaah tos ngalati karena ieu anu bakal dimusyawarahkeun. Dikarenakan sim abdi ieu katugasan penerjemah untuk makna muradiah mah insyaallah ku urang sadaya saatos ieu bakal dimusyawarahkeun. Wal mualatu jeung kasunahan wudu anu nomor ka-10 nyaeta mualat. Artina mualat eta terus-terusan tina ngumbah hiji anggahota kana ngumbah anggahota anu sejen. Henteu aya selang, henteu aya kapisah ku mangsa anu heubeul. Eta ngaranna mualat. Bahkan disunahkeun hukum. Wa yu'abbaru anha bitatabu'i. Malah sok diibaratan ieu mualat ku lapat tatabu. Ari maknana mah sarua bae terus-terusan kene. Baik mualah, baik tatabu. Naon sih ari ngaran mualat? Wahia ari ngaran mualat alla yahsula bainal udwaini tafrikun katirun. Ngaran mualat teh henteu aya pamisah anu lila antara basuhan anggota hiji kana basuhan anggota anu selanjutna. Misal orang ngumbah beungeut atau orang misal ngumbah leungeun, jadi satacan ngumbah leungeun eta kumbahan beungeut nu satacana kudu masih basuh. Nah, seperti itu.
lamun sampai eta kumbahan banget garing terus kurang ngumbah leungeun eta teu kaasup mualat. Bahkan surahana bal yutoharul agu ba'dal mudwi, baliktah disucikeun dikumbah hiji anggahota saenggeus ngumbah anggahota anu sejen bihaitsu la yajibul maqsudu qablahu, anu sakira-kira tacang garing anggahota anu dikumbah samemeh ngumbah anggahota anu sejen. Artina lamun mangpapih teh mah ngumbah leungeun dua tadi teh nya contoh eta kudu samemeh garingan ngumbah leungeun atawa mangpapih teh mah ngusap sirah eta kumbahan leungeun ulah sampai garing, jadi satacan garing langsung ngumbah ngusap sirah gitu. Eta ngaranna mualat. Lamun misalkan ngumbah sirah saenggeus garing leungeun eta teu kaasup mualat. Bahkan aya sebagian nu ngamakruh sebagian ulama. Mana dia terus? Wa idza talasa ma'ati dalil hawai wal mijazi wal mizaji wal zamani, bari keadaana keur cuaca kondisi atau angin anu sedang dimana wal mijazi jeung keadaan normal wal zamani jeung sedang dina mangsana. Maksudnya ya banyak apa maksudan ieu orang di musyawarah. Wa idza talasa jeung bila mana ngumbah tilu kali dina wuduna fal i'tibaru bi akhiri ghuslatin, maka anu dihitung eta basuhan anu terakhir anu katilu. Misal urang ngumbah beungeut sakali dua kali tilu kali basuhan tang dihitung mulai mualat teh tina basuhan anu katilu ulawa kadani baru terus ngumbah leungeun. Ngan kitu teh wa inna matundabul mualatu jeung pastina disunahkeun geh mualat dina wudu lamun sakira-kira wuduna lain wudu jalma anu ngabogaan darurah, tegasna bari masih keneh luas waktuna maat bisa wakti. Jadi sunah mualat teh pikeun jalma anu teu ngabogaan darurah. Adapun jalma anu ngabogaan darurah seperti bekser atau awewe istihadoh kaditunya amma huwa fal mualatu wajibatun pihaqihi. Mualat jalma anu ngagaduhan darurah mah seperti bekser, seperti awewe istihadoh eta mualat kahukuman wajib. Elatna taklilan lil hadas karena nyaltikeun kana hadas. Wabakia jeung masih aya keneh pasunahan-pasunahan anu sejen anu dijelaskeun dina kitab-kitab anu luas karanganana loba. Maka dina hasiah di dieu wa minha tarkul isti'anah bisab ayada ina alma an yaminihi. Jadi pasunahan-pasunahan wudu yang tercatat di dalam kitab Fathul Qorib yaitu ada 10 termasuk mualat, yaitu pasunahan wudu anu nomor 10. Mungkin itu saja yang bisa dijelaskan, kurang langkungna nyuhunkeun dihapunten ya. Untuk kejelasan lebih lanjut marilah kita musyawarahkan bersama dalam segi lafdiyah maupun warodiyah, karena sudah tentu dari penjelasan tadi yang saya uraikan masih banyak kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi uraian dari beliau Mukri, yang mana sudah sedikit disyarah juga
Maka sesi yang akan kita buka pertama adalah musyawarah lafdiyah, kedua musyawarah sesi murad seperti itu. Atau lafdiyah kita lewat langsung murad saja. Gitu. Karena waktu kita sudah jam 11. Dan naon dia sayurnya di sini hasil. Dan naon. Kami kan masjid Mbe ya. Sombong. Seperti itu. Mangga, kami buka sesi pertanyaan murodiyah atau syarah. Akan kami buka sebanyak 2 penanya terlebih dahulu. Mangga. Kepada seluruh jamaah NTCB yang hadir pada malam ini dipersilakan untuk bertanya terkait sekitaran murad atau syarah. Terutama yang sudah dijelaskan oleh mukri kita. Mukri jangan kabur dulu, nanti teman-teman ada nanya ini. Mic-nya udah ada mic-nya? Ada. Tinggal cari penanya doang. Oh, dalam satu, iya. Sekali lagi kami tawarkan maka kepada teman-teman jamaah terjibi untuk berkenan bertanya terkait masalah murodiyah atau syarah. Bising tadi anu dibacakan ku mukri rada keliru atau malah berbeda dengan murad atau syarah dari teman-teman NTCB sendiri, mangga untuk dipertanyakan. Gitu. Jangan lupa sebutkan nama dan asal ranting. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Moderator. Ya karena mungkin waktu ya, jadi langsung ke Murodiyah. Tapi saya akan bertanya mungkin nanti berimpaknya kepada Murodiyah juga nanti. Mangga. Terkait daripada wal mu'alatu kemudian oleh syarih diiktibari oleh laqad tatabu'in. Sebetulnya dari syarih tersebut Allah yahsula bainal qudwaini ini sedang memberikan takrif kepada lafaz yang mana gitu. Karena ini sangat rancu sekali ketika misalkan Allah yahsuna bainal qudwaini dikembalikan untuk takrif daripada mu'alat sebenarnya. Apakah ini takrif daripada tatabu atau emang ada rahasia ketika ayat Allah yahsula bainal qudwain ini dirujukan kepada takrif al-mu'alat? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan pertama bisa kami simpulkan, beliau bertanya tentang lafdiyah yang nanti impactnya ke murodiyah. Karena yang beliau tanyakan adalah drab daripada Allah yahsula bainal qudwain ini sebetulnya takrif dari yang mana? Seperti itu ya? Iya. Betul. Baik, mangga pertanyaan kedua masih sekitaran murodiyah. Ada? Kalau ya Bos Disan, mangga. Man of the match kita ini MVP. Sekali lagi kami tawarkan bagi teman-teman yang ingin bertanya soal murodiyah dari yang sudah dibacakan oleh Mukri, dipersilakan untuk diajukan pertanyaannya. Atau jika tidak ada, kita langsung angkat saja pertanyaan tunggal kita. Gimana? Para guru yang di dalam ada? Ayah, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten, nama saya Abdul Latif dari CA Karyo. Yang mau saya pertanyakan di sini tentang mu'alad, kenapa diwajibkan ke sohibi darurah, tapi kepada orang yang tidak sohibi darurah itu hanya disudahkan. Mungkin sekian. Ya, terima kasih. Sudah itu? Sudah. Baiklah, pertanyaan kedua dari Ustadz Latif dari Desa Karyo. Beliau bertanya tentang masalah mu'alad, kenapa hanya diperuntukkan untuk sahibul darurah dan yang tidak sahibul darurah bagaimana seperti itu ya? Oh, nanti berkaitannya dengan wajib dan sunnahnya itu, seperti itu. Baik, terima kasih kepada dua penanya kita. Pertama kita angkat dulu pertanyaan dari Desa Junti, Ustadz Munfasil. Beliau menanyakan tentang tarif daripada Allah yasula bainal qudwaini tafriqun katsirun. Sebetulnya
tarif ini itu menarifi yang mana seperti itu gitu. Dari Mukri mungkin akan sedikit menjelaskan Aura jauh. alias Sula. Tunggu ya, saya tunggu. Insya Allah mungkin kita ini udah dicor-corin kitabnya juga tuh, udah distabiloin, ditandain, luar biasa. Oh, masih mencari. Baik, kami lempar kepada seluruh jamaah musyawarah mudakarah MBCB terkait pertanyaan tadi. Barangkali ada yang punya jawaban yang lebih akurat, atau memang pertama jangan dulu memberikan ibarat yang lain ya. Mohon arahkan dulu bahwa pertanyaan tadi yang menanyakan tarif ini sebetulnya menarif yang mana, itu dulu yang dijawab. Ya. Setelah dijawab yang ini baru dikasih kekuatan dalil seperti itu. Dari Desa Parakan mungkin mau menjawab, atau dari sesama Desa Jungki sendiri? Kembali kami tawarkan bagi teman-teman yang ingin menjawab, dipersilakan untuk menjawab. Oh ya, mungkin sudah. Untuk wahia Allah yasula bainal udwaini. Jadi itu yang lebih baik. Takrif itu tertuju kepada lafaz atau ibarah at-tatabu. Namun tadi saya rujukan lafaz hiya ke lafaz al-mu'alah. Memang lebih baik, lebih afdalnya yaitu tertuju pada lafaz at-tatabu gitu. Cuman untuk haisiah makna bisa saja ke situ, karena lafaz mu'alah baik lafaz tatabu itu mempunyai makna yang sama. Justru ini lebih rancu ya. Ketika misalkan kita kembalikan kepada tatabu sendiri, saya tanyakan kepada Mukri bahwa tatabu itu sendiri segatnya apa ya? Kalau misalkan wahya ini dikembalikan kepada tatabu, apakah pas ketika misalkan domir ini dikembalikan kepada tatabu seperti itu? Justru ini yakin merambat. Ketika misalkan saya menanyakan wahya itu dikembalikan kepada mu'alat, apakah tidak sebaiknya, ini saya bukan menyalahi aturan kita, apakah tidak sebaiknya kembali kepada lafaz at-tawali, tidak mu'alat begitu? Ini saya bukan menyalahkan musoli tentunya. Nah, saya karena tadi Mukri itu menjawab bahwa hiya ini baiknya dikembalikan kepada tatabu, berarti saya tanya kembali bahwa tatabu ini segatnya apa? Baik, dari jawaban pertama dijawab oleh Mukri sendiri. Pertama adalah bahwa tarik daripada wi alias Sula bin Udwaini ini seharusnya memang ke al-mu'alah ya, seperti itu. Bukan, Cuma, Pak. Justru saya akan mempertanyakan ketika misalkan domir hiya ini kembali kepada mu'alah gitu. Ya, Karena mu'alah, iya, karena mu'alah tersebut adalah kan tindakan. betul. Tentunya ini tindakan. Kenapa tidak dikembalikan kepada at-tawali sebagai kondisi? Kenapa rahasianya musonif ini menyebutkan lafaz wal mu'alah begitu? Karena ini secara takrif nanti akan berbeda nih, akan rancu sekali seperti itu. Ya, mungkin ada jawaban yang lain dari sisi saya sendiri menyanggah. Seharusnya memang musonif ini memakai lafaz atau wali begitu ya, seharusnya. Ya, seperti itu. Ya, gitu. Ada rahasia apa? Ada rahasia apa di balik lafaz wal mu'alah ini? Gitu. Mangga, mungkin dari yang lain ada yang berkenan untuk menjawab? Atau dari Mukri sendiri ingin menegaskan jawabannya, memperkuat? Saya bukan menegaskan ya, justru ini berimpaknya ini kepada muradiyah nanti, karena domir hiya dikembalikan kepada mu'alah. Allah yasula bainal udwain ini kan bukan kondisi. Ini nanti
berarti kan ini sedang menjelaskan kondisi daripada takrif ini. Sedangkan kalau misalkan dikembalikan kepada mualah, tentu ini adalah tindakan. Seperti itu maksudnya. Dipahami ya, moderator ya? Iya, iya. Ya begitu. Seperti itu. Dari musyawirin yang lain mungkin ada yang ada jawaban lain? Nah, jadi gini, Iya. saya tambahin lagi aja ya. Karena emang mualat itu adalah tindakan, sedangkan begini, ada mulfasil, tidak adanya pemisah, ini adalah nanti hasilnya. Tidak ada pemisah adalah hasilnya kan. Dari Allah yasula bainal udwana ini nantinya ada mulfasil. Maka tidak ada pemisah loh. Ini kan nanti kemurud nih. Tidak ada pemisah, ini nanti hasilnya daripada mualat tersebut. Sedangkan begini, mencampur adukan keduanya dalam definisi itu kegagalan dalam memahami mustaqol seperti itu. Sehingga harusnya nih, saya tidak menyalahi musonif, harusnya Allah yasuna bainal udwana ini kembalinya kepada at-tawali gitu, sebagai kondisi begitu. Ya mungkin karena di sini ada 8 mualat musonif, saya yang tanyakan kok bisa begitu, hasilnya bagaimana? Mangga yang membawa sarah dipersilakan untuk menjawab. Jawaban sementara dari Mukri masih belum berkembang. Atau dari dalam sendiri? Mangga dari dalam. Para guru, para ustadz, karena mic-nya satunya di dalam, mungkin ada yang berkenan menjawab dari kejanggalan sisa ini. Ya, dari Sail memang tadi awalnya bertanya tentang lafdiyah daripada pentarifan waya alai sula bin udwaini ini. Kenapa kok ke mualah seperti itu ya? Itu dasarnya itu. Yang mana beliau tadi sedikit menyinggung masalah kejelasan tarif dengan tindakan dan lain halnya, yang mana nanti berimpaknya ke masalah pemurodan gitu, atau berimbasnya ke masalah pemurodan. Atau dari saya sendiri bisa dipersimpel pertanyaannya. Ya. Ya udah, jadi begini deh. Ya. Ketika misalkan kita ikuti yang ada, bahwa misalkan takbir daripada kitab ini sendiri, musannif menuliskan mualat. Betul. Dan kemudian oleh syari itu diiktibari oleh lafaz tatabu kan. Ini kira-kira antara takrif mualat dan tatabu ini sama atau tidak? Seperti itu. Justru begini kan, kalau misalkan al-mualah ini diiktibari oleh lafaz tatabu, berarti ini secara makna tentu sama, begitu kan? Artinya ini lafaz muradif. Kalau misalkan mempunyai makna yang sama begitu. Ini sepakat dulu kita kalau mualat dan tatabu ini adalah muradif, yang mana dia mempunyai makna yang sama. Nah, tapi secara takrif, mualat dan tatabu itu sendiri mempunyai takrif yang berbeda. Artinya mempunyai takrif sedikit berbeda lah antara mutlak dan tidak nantinya. Seperti itu. Nah, ini ayah sula bainal udwaini ini antara mualat ataupun tatabu ini secara mutlak atau tidak ketika misalkan kita terapkan kepada wudu. Apakah misalkan bersambungnya itu harus benar-benar cepat bersambung ataupun tidak begitu? Begitu. Ini kan mempunyai takrif yang beda nih antara al-mualah sendiri dengan tatabu. Ya, Dipahami pertanyaannya? dipahami. Ya. Nah, apa berarti perbedaan antara mualat dan tatabu tersebut? Ya. Seperti itu. Jadi dasar pertanyaan itu adalah antara muah dan tatabu yang ditibari oleh musannif dengan tarif alayasula bainal udwaini ini, apakah tatabu dan mualah ini sama atau tidak? Gitu. Seperti itu. Berarti kan jawaban sementara ini yang harus pertama kali teman-teman semua jawab itu antara sama dan tidaknya dulu aja, sama dan tidaknya dulu. Gitu.
Baru kemudian nanti dilanjutkan dengan kejanggalan sisanya sendiri. Seperti itu. Maka teman-teman yang membawa kitabnya lebih dikoreksi lagi. Hujan ini Pak Moderator. Ya. Mangga. Jika tidak ada yang berkenan menjawab lagi, kami kembali kepada saya. Kalau misalkan dikembalikan lagi kepada saya sama saja dong. Justru sih kan saya ingin bermudakarah gitu. Yang saya tanyakan itu mualat dan tadabu ini sama atau tidak secara takrif itu. Jelas tidak mungkin ketika misalkan dua lafaz yang berbeda dibuat dengan satu takrif, itu tidak mungkin. Dan walaupun misalkan mungkin, ya saya minta ibaratnya itu mana gitu. Sedangkan tadi kan maknanya tetap sama antara mualat dan tadabu gitu. Walaupun memang secara lafziah itu beda. Dampaknya begini loh, Pak Moderator ya. Ya. Saya tidak apa-apa kalau misalkan moderator ingin menjawab juga pertanyaan saya tidak apa-apa ditunggu. Jadi ketika misalkan mualat dan tadabu ini disamakan, nanti justru kepada takrifnya ini bagaimana? Maksudnya kita menerapkan takrifnya ini bagaimana gitu? Jelas kan antara mualat dan tadabu ini secara lafaz juga beda, walaupun memang kedua lafaz ini adalah termasuk kepada tarodub seperti itu. Tapi secara mana sama nggak menurut Anda? Ya secara makna ya karena tarodub tadi. Ya. Saya katakan ya, karena tarodub ini kan mempunyai makna yang sama, walaupun dengan lafaz yang berbeda seperti itu. Itu kita sepakat dulu bahwa misalkan antara lafaz mualat dan tadabu ini adalah sama. Artinya tarodub. Dia mempunyai dua lafaz dan satu makna. Akan tetapi secara takrif ini berbeda antara mualat dan tadabu. Saya bisa bertanggung jawabkan antara takrif daripada mualat dan tadabu seperti itu. Nah, kok ini bisa antara mualat dan antara mualat kemudian oleh syarih tersebut diibaratkan dengan lafaz tadabu seperti itu. Walaupun secara takrif memang keduanya mempunyai takrif masing-masing begitu. Mangga jamaah musyawirin Andri Cibi yang hadir pada malam ini yang sudah membuka kitabnya untuk berkenan untuk menjawab. Jangan malu-malu, jangan malu-malu. Karena pertanyaan cukup simpel, gitu. Hanya sekitaran tentang mualah dan tadabu, seperti itu. Atau Ustaz Latif sendiri, mangga. Mangga, ya. Gimana saya? Sudah 15 menit? Ya, saya ini kan lagi. Ketika misalkan sudah tidak ada, Iya. ya bolehlah di pertanyaan yang selanjutnya saja. Iya. Karena begini kan, apakah setiap tadabu itu mualah? Apakah setiap mualah belum tentu tadabu? Begitu. Nah, ini jadi manjang jadinya. Pak Moderator, ya sudah, kalau misalkan tidak ada untuk yang memberikan keterangan ini, ya udah lanjut aja ke pertanyaan yang lain. Baik, untuk pertanyaan pertama kita kotak terlebih dahulu ya. Kita kotak. Karena memang dari teman-teman musyawirin sendiri belum ada yang hendak atau berkenan untuk menjawab. Kemudian pertanyaan kedua dari Ustadz Latif Desa Karyo. Mohon maaf Ustadz, bisa diulangi karena tadi belum dicatat. Ada juga nih. Jelas bukan Mengapa mu'alad menjadi wajib bagi sahibi darurah, namun hanya sunnah bagi selain sahibi darurah? Simpel. Iya. Kenapa mu'alad hanya hukum Mualah apa mualat? mu'alad? Mualat. Iya. Iya. Kenapa mu'alad dijadikan hukumnya wajib bagi sahibi darurah, tapi hanya hukumnya sunnah bagi selain sahibi darurah?
Iya. Jadi pertanyaan kedua, kenapa mu'alat itu hukumnya wajib bagi sahibud darurah seperti itu? Dan tidak wajib bagi ghair sahibud darurah seperti itu. Ya Ustaz? Iya. Atau bisa lebih diterangkan mu'alat itu apa? Terjemahin aja pakai bahasa biasa. Ya. Tentang jika mu'alat tersebut yaitu mengerjakan anggota wudhu secara berkesinambungan tanpa jeda lama sehingga anggota yang dibasuh tidak kering sebelum anggota berikutnya yang dibasuh dalam kondisi normal. Jadi kembali kami ulangi pertanyaan kedua masih sekitaran murodiyah. Kenapa mu'alat itu hukumnya wajib bagi sahibud darurah dan tidak wajib bagi ghair sahibud darurah seperti itu? Jadi mohon maaf kepada saya bila mana memang tidak puas dengan suasana yang ada ya, karena memang banyak personel kita yang tidak hadir pada malam ini, gitu. Utamanya aktivis-aktivis seperti itu. Biasa rajaban, konser. Ya. Atau dari M3 Cibidas Cemlang sendiri mana ya? Oh iya. Maka Kak Salim, mungkin ada sedikit pandangan tentang masalah mu'alat ini. Samsari tiga di sana. Mungkin dari Mukri ada pandangan atau ada jawaban sedikit daripada pertanyaan saya yang kedua. Maka. Bagi teman-teman yang membawa baju ria atau tos mangga dipersilakan untuk bertanya menjawab. Karena memang sepertinya jawabannya ada di situ. Gitu. Tuh, moderator mau dilarang nggak jawab. Pelanggaran. Oh nggak gede. Coba menanggapi perihal pertanyaan yang kedua tadi. Pertanyaannya kenapa wajib mualat terhadap orang yang sohibut darurah ya. Jadi tausiah itu sudah jelas. Wal mualat wajibatun ay syartun lisyatin fi haqqihi. Alasannya taklilan lil hadas. Mempersempit hadas. Itu dalam kitab Tausih ya, Tausih Syarah Fathul Qorib. Bahkan ada kalanya juga wajib mualat, tapi wajib mualat terhadap orang yang selamat, tidak sohibud darurah. Apabila tidak dokol waktu, apabila waktunya sempit. Tapi memang sah saja wudhunya ma'al ismi, tapi
disertakan dosa. Artinya itu sedikit menanggapi masalah pertanyaan yang kedua. Baiklah, itu tadi salah satu jawaban, mungkin satu-satunya jawaban untuk pertanyaan kedua yang secara tidak langsung bisa didengar oleh kita semua. Dan mohon maaf karena memang kondisi kita tidak kondusif, tidak memungkinkan, maka kami sebagai moderator berhak untuk mensudahi acara mudzakarah kita pada malam ini. Ya, dan untuk wakiyah insya Allah akan kita limpahkan ke pertemuan berikutnya di Desa Bojot. Seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi kami mohon maaf bila mana memang acara kita ini tidak kondusif. Pertama karena banyak yang tidak hadir, kedua kondisinya tidak memungkinkan seperti itu, sehingga teman-teman tidak fokus. Oleh karenanya, mari sama-sama kita tutup acara silaturahim Majelis Mudzakarah Muhtadi Cidahu Banten dengan mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin dari kami, lebih cukup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.